Ikhwatal iman, pembahasan kita itu tentang akidah manhaj atau manhaj seorang imam yang agung. Imam yang sangat terkenal. Seorang ulama yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, seluruh ulama setelah Imam Syafi'i merasa berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Seluruh ulama berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Karena beliau yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu. Beliau yang meletakkan ilmu usul fikih. Beliau juga yang pertama kali meletakkan dasar-dasar daripada ilmu hadis. Di mana dua ilmu ini ilmu yang sangat penting sekali di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Laula Syafi'iyyu lama araftu fiqhal hadis." Kalau bukan karena Imam Syafi'i, aku tidak akan mengetahui bagaimana memahami hadis. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal merasa sangat berhutang budi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai sepeninggal Imam Syafi'i, Imam Ahmad terus mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Ahmad, "La ziltu ad'u li Syafi'i mundu 30 sanah." Aku terus-menerus mendoakan guruku Imam Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Ya. Ini menunjukkan betapa Imam Ahmad memandang bahwa gurunya Imam Syafi'i ini luar biasa. Memberikan kepada kita pemahaman yang dalam terhadap bagaimana memahami agama yang hak. Bagaimana memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengkompromikan hadis-hadis yang saling bertabrakan. Bagaimana manhaj di dalam beragama kita, dinul Islam. Berarti ini sesuatu yang sangat penting pula untuk kita ketahui bersama. Bagaimana manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam berakidah, di dalam bermanhaj, di dalam beragama, ya, terutama terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lahir pada tahun 150 Hijriah, di tahun yang meninggal padanya seorang ulama juga yang bernama Imam Abu Hanifah. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah semenjak kecil diasuh oleh ibunya dalam keadaan beliau yatim. Namun subhanallah, memang di balik seorang yang besar ada seorang ibu yang luar biasa. Di balik para ulama ada banyak ibu-ibu yang masya Allah, yang pendidikan mereka terhadap anak luar biasa. Ini dia ibunda Imam Syafi'i rahimahullah yang begitu gigih bagaimana mendidik Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai beliau menjual rumah, sampai beliau berhutang demi untuk menyekolahkan anaknya yang bernama Muhammad bin Idris Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hafal Al-Quran di usia yang masih sangat belia sekali, di umur 6 tahun. Di mana di zaman ini sangat jarang sekali anak yang umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran, jarang sekali. Walaupun ada, tapi sangat jarang sekali. Dan Imam Syafi'i rahimahullah semenjak kecil memang diberikan oleh Allah semangat untuk belajar dan belajar. Tadinya beliau semangat untuk belajar syair-syair Arab. Dan beliau banyak tinggal di pedesaan-pedesaan, terutama dari pedesaan Banu Tamim. Di mana beliau orang yang sangat fasih bahasa Arabnya dan sangat mengetahui tentang nasab kaum Arab. Sampai kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dinasehati oleh salah seorang gurunya untuk belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kemudian Imam Syafi'i rahimahullah pun memulailah ingin belajar hadis. Pergilah beliau ke kota Madinah untuk mengambil ilmu dari seorang ulama yang sangat tersohor di zaman itu. Siapa dia? Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang sangat tersohor waktu itu akan kealiman terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan usia beliau waktu itu masih belia sekali. Namun, ya qadarullah, Imam Syafi'i ditolak. Maka Imam Syafi'i mencari wasilah menghubungi gubernur Madinah agar bisa memberikan syafaat dan rekomendasi supaya diterima di majelisnya Imam Malik bin Anas. Tapi Imam Malik mempunyai syarat, siapa saja yang mau duduk di majelisnya harus hafal Muwatta terlebih dahulu. Siapa yang mau duduk di majelis ta'limnya harus hafal Muwatta terlebih dahulu. Maka Imam Syafi'i menghafalnya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Lalu kemudian diberikanlah syafaat oleh gubernur untuk pergi ke Imam Malik. Kemudian Imam Malik berkata kepada anak kecil ini, "Iqra ya gulam, coba kamu baca Muwatta dengan hafalanmu." Dibacanya Imam Syafi'i dengan bahasa yang sangat fasih sekali, sehingga membuat kagum Imam Malik bin Anas. Dan Imam Malik berfirasat bahwa anak ini suatu ketika akan menjadi ulama besar. Maka Imam Malik berkata kepada anak kecil ini, "Hai anak, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kamu, kepada hatimu cahaya. Maka jangan kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat." Maka Imam Syafi'i pun duduklah di majelisnya Imam Malik. Bahkan Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i untuk duduk paling depan. Kenapa? Karena kefasihannya, kecerdasannya, pemahamannya yang luar biasa. Sehingga Imam Malik sangat menghormati muridnya tersebut dan sangat menyayangi murid yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun sayang, duduknya Imam Syafi'i dengan Imam Malik tidak lama. Hanya beberapa tahun saja, kemudian Imam Malik pun meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Dalam keadaan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah banyak mengambil hadis-hadis dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ardhah. Semoga Allah yang merahmati Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Kemudian Imam Syafi'i pun bergegas ingin pergi mengambil fikih Abu Hanifah. Namun qadarullah, Imam Abu Hanifah pun sudah meninggal, sudah jauh meninggal dunia. Bahkan ketika Abu Hanifah meninggal dunia, Imam Syafi'i baru lahir pada waktu itu. Namun di sana di Kufah masih banyak, ada dua orang yang merupakan murid ternama daripada Imam Abu Hanifah. Siapa dia? Yaitu Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf Al-Qadhi. Maka Imam Syafi'i pun berguru kepada kedua orang ini, di mana mazhab Abu Hanifah ini dikenal sebagai Ashabur Ra'yi. Kenapa disebut dengan Ashabur Ra'yi? Karena mereka lebih banyak mengedepankan ra'yu. Kenapa demikian? Karena Abu Hanifah pengetahuan terhadap hadisnya sedikit. Bahkan banyak ulama hadis menyebutkan bahwa ada Abu Hanifah dalam fikih, Masya Allah, tapi dalam hadis lemah. Makanya para ahli hadis banyak yang melemahkan periwayatan Abu Hanifah. Tapi kecerdasan Abu Hanifah pun luar biasa. Karena sayangnya Abu Hanifah ini kurang pengetahuannya terhadap hadis, akhirnya sering menggunakan apa? Ra'yu, kias. Akhirnya mereka disebut sebagai Ashabur Ra'yi. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berguru kepada murid-murid Abu Hanifah, yaitu yang bernama Muhammad bin Al-Hasan. Bahkan sering kali terjadi dialog antara Muhammad bin Al-Hasan dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga terkumpullah pada diri Imam Syafi'i dua tata cara, dua manhaj dan metode.
Yang pertama, metode Imam Malik yang disebut dengan metode ahli hadis. Dan yang kedua, metode ashabur ra'i, yaitu metodenya Imam Abu Hanifah. Ya, sehingga semakin matanglah kefakihan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun Imam Syafi'i rahimahullah, ya akhal Islam, ya, jelas lebih mengunggulkan gurunya Imam Malik. Pernah suatu ketika Muhammad bin Al-Hasan bertanya kepada Imam Syafi'i. Hai Syafi'i, kata Muhammad bin Al-Hasan, saya mau bertanya sama kamu. Siapa yang lebih utama, lebih alim, guru saya atau guru kamu? Muhammad bin Al-Hasan gurunya siapa? Abu Hanifah. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Muhammad bin Al-Hasan bertanya kepada Imam Malik, siapa yang lebih alim? Siapa yang lebih utama? Guruku atau gurumu? Kata Imam Syafi'i, boleh saya bertanya dulu dan tolong jawab pertanyaan saya. Menurutmu, siapa yang lebih alim terhadap sunnah Rasulullah? Imam Malik atau Abu Hanifah? Kata Muhammad bin Al-Hasan, Imam Malik. Menurutmu, siapa yang paling tahu tentang athar sahabat? Malik atau Abu Hanifah? Malik. Siapa yang lebih faham tentang athar tabi'in? Malik atau Abu Hanifah? Kata Muhammad bin Al-Hasan, Malik. Sekarang tersisa satu perkara, kias. Sekarang mungkinkah seseorang bisa mengkiaskan tanpa adanya dalil? Kata Muhammad bin Al-Hasan, tidak mungkin. Ya sudah, itu jawabanku untukmu. Ya, itu menunjukkan akan kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya akhwat Islam, azakumullah. Makanya Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf sering kali rujuk kepada pendapat Imam Malik setelah mereka mengetahui dalil yang diberitahukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya beliau di zamannya dikenal sebagai apa? Nasirul hadis, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal sekali ya di zamannya itu, orang yang sangat pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhi, bagaimana metode atau manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam memahami agama ini? Ini yang harus kita gali. Ini yang harus kita pahamkan kepada kaum muslimin. Terutama di Indonesia ini banyak orang yang mengaku berada di atas madhab Syafi'i. Iya. Tapi kurang memahami bagaimana manhaj dan metode Imam Syafi'i di dalam beragama, dalam berdalil. Contoh misalnya di Indonesia, fanatik madhab sangat kuat sekali. Terutama mereka yang merasa dirinya madhab Syafi'i ya. Iya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata kepada saya, Ustadz, madhabnya apa? Saya madhab Syafi'i. Iya. Jadi menurut dia, kata dia, ya kita tidak boleh keluar daripada satu madhab, tidak boleh banyak-banyak madhab. Kalau madhab Syafi'i, ya Syafi'i saja. Kalau madhabnya Hambali, ya Hambali saja. Kalau madhabnya Hanafi, ya Hanafi saja. Jangan banyak-banyak. Saya katakan, subhanallah, seperti itukah yang difahami oleh Imam Syafi'i? Seperti itukah yang dipahami oleh ulama-ulama kita seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal? Wallahi tidak demikian ternyata. Makanya akhi, justru yang kita dapati dari para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, seluruhnya sepakat bahwa kita tidak boleh mengikatkan diri dengan madhab siapapun kecuali madhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengikatkan dengan pendapat siapapun kecuali pendapat Allah dan Rasulnya. Iya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Walam yaj'alillahu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
an yaqula illa min jihati ilmin madha qablahu wa jihatul ilmi ba'dul kitab was sunnah wal ijma' wal athar wa ma wasaftu minal qiyasi 'alaiha. Allah tidak memberikan kesempatan bagi seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara soal agama kecuali berdasarkan ilmu yang telah ada sebelumnya. Apa itu? Ilmu yang sebelumnya yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah tegas mengatakan siapa saja yang berbicara tentang agama, dia harus berbicara sesuai dengan Al-Quran, hadis, kemudian apa? Ijma' atau qiyas. Beliau juga berkata, kullu mutakallimin 'alal kitabi was sunnati fahuwal jiddu wa ma siwahuma fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara berdasarkan Al-Quran dan hadis, dia pasti benar. Ya. Adapun selain keduanya, itu sama saja mengigau, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berkata, faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih, thumma sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menjadikan kebenaran itu hanya dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menegaskan bahwa kita berbicara dalam agama jangan hanya sebatas berdasarkan kepada ra'yu, Pak. Agama milik siapa? Allah. Bukankah Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis? Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni. Iya. Bukankah Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah? Iya. Karena agama ini milik Allah, berarti serahkan agama ini kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini yang ditetapkan oleh para ulama setelahnya, Pak. Seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau berkata, i'lam rahimakallah, anna Allah lam yadha hadad din ala uqulur rijal. Ya. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan agama ini pada akal manusia. Akan tetapi diletakkannya agama ini pada apa? Wahyu dari Allah dan yang disampaikan kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita pahami ya akhal Islam azakumullah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah akhi memerintahkan supaya kita lebih mendahulukan Al-Quran dan hadis dari pendapat siapapun juga. Pernah suatu ketika di majelis taklimnya Imam Syafi'i membawakan sebuah hadis tentang diatul aqilah. Kemudian ada seorang muridnya yang bernama Ishaq bin Rahuyah atau Rahawih berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ya Syafi'i, ataqulu bih, apakah engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa yang terjadi? Imam Syafi'i marah sekali, marah. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata kepada Ishaq bin Rahawih ini, atarani akhruj minal kanisah? Kamu kira saya ini baru keluar dari gereja? Atarani alayya zunnar? Kamu lihat apa? Bahwa saya ini pakai baju pendeta. Sehingga kalau saya membawakan Al-Quran dan hadis, lalu saya tidak berpendapat dengannya? Maksudnya kamu kira saya ini seperti pendeta, ya, yang tidak mau rujuk kepada saya ini Muslim, kata Imam Syafi'i. Kewajiban saya, kewajiban kita, kalau ada Al-Quran dan hadis, pegang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Syafi'i berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'a li qawli ahadin. Kaum muslimin semua sepakat, siapa saja yang sudah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, dia tidak boleh meninggalkan sunnah Rasulullah hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Imam Syafi'i juga berkata, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul
apabila kalian mendapatkan dalam kitabku ini pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, maka pendapat yang kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Fadribu qaulil haid, buang ke tembok pendapatku. Dalam satu riwayat Imam Syafi'i berkata, fala tuqalliduni, jangan kalian membeo kepadaku. Masya Allah. Ya. Lihat Imam Syafi'i apakah mengatakan kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, kalian jangan keluar dari madhabku ya. Pernahkah Imam Syafi'i berkata seperti itu? Pernahkah Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah atau Imam Malik mengatakan, kamu jangan keluar dari madhabku. Udah, kamu madhab saya saja sudah. Jangan banyak-banyak. Apa pernah mendengar seperti itu, Pak? Makanya orang yang mengatakan wajib satu madhab bertabrakan dengan perbuatan para ulama madhab sendiri. Sekarang saya mau tanya, ketika Imam Syafi'i hidup ada berapa madhab? Ada dua, madhab Maliki, madhab Hanafi. Lalu kenapa Imam Syafi'i berdiri sendiri dengan pendapat sehingga membuat berdiri sebuah madhab baru? Kalaulah tidak boleh, ya, ikut-ikutan madhab atau bikin madhab atau namanya harus ikut satu madhab, harusnya Imam Syafi'i ikut salah satu aja. Kalau nggak Maliki ya Hanafi, ya. Bukankah itu menunjukkan dan saksi yang sangat agung bahwa para ulama tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk hanya mengikuti pendapatnya saja? Tidak. Bahkan Imam Syafi'i tegas mengatakan, kalau pendapatku bertabrakan dengan hadis, yang kalian ambil itu hadis, bukan pendapatku. Kalian jangan membeo kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sesuatu yang agung ya akhul Islam, azakumullah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, ya akhi, kalau antum baca kitab kalau antum baca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, selalu setiap kali beliau berbicara tentang suatu permasalahan, selalu beliau membawakan dalilnya, hujahnya, dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Itu seorang guru harusnya seperti itu terhadap muridnya, mengajarkan dalil, bukan mengajarkan taklid. Sementara yang kita lihat di masyarakat, terkadang guru itu mengajarkan kita taklid, Pak. Sampai kalau Bapak mungkin nanya kepada ya seorang guru, kiai ataupun ajengan, Pak Yai, dalilnya mana ya? Udah, kamu nggak usah tanya dalil. Nanti kalau saya sampaikan kamu nggak paham. Akhirnya kita dilatih untuk membeo. Kita dilatih hanya sebatas taklid. Kita tidak dilatih untuk memahami dalil. Sementara Imam Syafi'i selalu melatih murid-muridnya dengan dalil. Setiap permasalahan beliau kan dalil. Supaya apa? Supaya murid-muridnya tahu bahwa kita dalam beragama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini yang harus kita pahami ya akhul Islam, azakumullah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah marah sekali kepada muridnya, ya, yang mengatakan seperti tadi. Ketika Imam Syafi'i membawakan dalil, tahu-tahu muridnya berkata, hai Syafi'i, engkau berpendapat dengan dalil itu? Marah sekali Imam Syafi'i. Ikhwatul iman, azakumullah. Kemudian manhaj yang kedua yang dilalui oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang ini dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpegang kepada hadis yang sahih saja. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwasanya hadis sahih itu yang hendaknya dijadikan hujjah. Masyhur perkataan beliau yang berkata begini, Pak. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Jadi madhabnya Imam Syafi'i itu apa? Hadis yang sahih. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih, ya, kepada Imam Syafi'i, bahwa ada seorang muridnya yang bernama Ibn Asad.
bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis-hadis ru'yatullah, bahwa Allah nanti akan terlihat di surga. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ya Ibn Asad, hai Ibn Asad, yaqdi ilayya, tolong nisbatkan kepada saya. Haitu au mittu, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal dunia. Anna kulla hadithin sahha, bahwa apabila hadis telah sahih, fa inni aqulu bih wa illam yablugni, maka itu adalah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Apa kata Imam Syafi'i? Hai Ibn Asad, tolong nisbatkan kepada saya bahwa apabila hadis telah sahih, itu adalah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kepada kita sebuah manhaj yang agung di dalam memahami agama ini, yaitu untuk berpegang kepada hadis yang sahih. Ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, walaupun hadis sahih itu tidak sampai kepadaku, itu pendapatku. Itu pendapatku. Masya Allah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, Bapak sekalian, pernah berkata kepada muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, insya Allah masyhur, yang kemudian beliau, ya, pendapat-pendapatnya menjadi madhab tersendiri, namanya madhab Hambali. Itu muridnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Ya Ibn Hanbal, wahai Ahmad bin Hanbal, anta akhbar minni bil hadis, kamu itu lebih tahu tentang hadis dari saya. Masya Allah ya, mana ada guru yang mengakui keutamaan muridnya. Itu menunjukkan ulama terdahulu itu tawadu, Pak. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengakui bahwa muridnya yang bernama Imam Ahmad itu lebih tahu, lebih alim dari dirinya tentang hadis. Apa kata Imam Syafi'i? Hai Ahmad, engkau lebih alim, lebih tahu dariku tentang hadis. Ya. Idza kana al-haditsu sahihan fa akhbirni hatta adhhab ilaih, kufiyan kana au hijazian. Apabila ada hadis telah sahih, hai Ahmad, tolong kabarkan aku, baik itu perawinya dari Kufah ke, dari Hijaz ke, selama dia thiqah, sahih, tolong kabarkan aku, supaya aku berpendapat dengannya. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menetapkan bahwa di kita di dalam berakidah apalagi Pak ya, berpendapat dalam agama hanya berpegang kepada hadis yang sahih. Hadis sahih itu apa sih Pak? Hadis sahih apa? Hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit, menguasai hadis yang ia sampaikan. Yang keempat, tidak terdapat padanya cacat, ilat yang bisa merusak kesahihan hadis. Dan yang kelima, tidak terdapat padanya syudzuz, yaitu adanya periwayatan perawi yang menyelisihi periwayatan perawi lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya. Ini 5 syarat terpenuhinya hadis sahih. Tapi ingat Pak, di zaman sekarang nggak sembarangan, bahkan sangat jarang orang yang bisa menilai hadis ini sahih atau tidak. Mungkin kalau antum saya berikan tugas, kamu coba periksa hadis ini, mana tahu. Ya. Kalau ada orang berkata kepada saya, Ustadz, caranya gimana sih supaya bisa membedakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Saya bilang kuliah dulu ke Madinah.
Kuliah 4 tahun di fakultas hadis, insya Allah antum bisa. Tapi kalau antum tidak bisa, cukup tanya kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Ya. Beli buku-buku Syekh Albani misalnya, Syekh Mukbil, yang di situ menyebutkan tentang ini sahih, ini dhaif. Cukup bagi antum untuk taklid saja, karena antum masalahnya tidak menguasai ilmu hadis. Ya. Cukup antum menisbatkan hadis ini disahihkan oleh fulan. Hadis ini disahihkan oleh Imam fulan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh fulan, selesai. Setelah itu masalah salah atau tidaknya itu di luar kemampuan saya. Ini kewajiban orang awam, Pak. Tapi kalau antum diberikan oleh Allah kemampuan untuk menilai sendiri, wajib antum menilai sendiri. Iya. Nah, hadis sahih Bapak sekalian adalah merupakan perkara yang sangat penting untuk kita pegang. Karena kata apa? Di Indonesia ini maaf ya, banyak sekali kaum muslimin mengamalkan hadis lemah, bahkan palsu, Pak, palsu. Di Indonesia hadis-hadis yang namanya hadis palsu tersebar, Masya Allah. Bahkan dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, banyak kita dapatkan hadis-hadis palsu itu bertebaran di mana-mana. Di mana seseorang terkadang tidak sadar kalau yang dia amalkan itu ternyata hadis lemah, bahkan palsu. Contoh misalnya Pak, sekarang lagi marak batu akik. Mereka bawakan hadis-hadis tentang keutamaan batu akik. Padahal kata para ulama, seluruh hadis yang menyebutkan tentang keutamaan batu akik palsu. Tidak ada satupun hadis yang sahih ataupun hasan ataupun dhaif yang menyebutkan tentang keutamaan batu akik. Jadi boleh enggak? Ya boleh aja, asal jangan diyakini macam-macam gitu. Kalau salah yang ada di masyarakat terkadang ada keyakinan macam-macam, Pak. Ya. Kalau warna hijau berarti begini, kalau warna merah kalau begini. Ini musibah, ini syirik ya akhul Islam, a'azakumullah. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Contoh lagi hadis palsu apa? Kemarin waktu umroh ada orang berbilang begini, katanya orang yang baru pulang umroh itu 40 hari masih ditemenin malaikat. Hah? Dari mana itu? Hadis riwayat siapa? Ya saya pernah dengar dari siapa? Hati-hati kamu membawakan hadis kamu tidak tahu ini ya. Ya kan dhaif juga hadis. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Hati-hati Anda membawa hadis. Jangan sampai Anda termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz Rasulullah bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, lalu ia sampaikan, maka ia termasuk salah satu daripada 2 orang yang berdusta. Siapa yang dimaksud 2 orang yang berdusta? Yang pertama yang membuatnya, yang kedua yang menyampaikannya. Ya, hati-hati. Nah ini yang diterapkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyuruh kita untuk apa? Hadis sahih. Jangan mengambil hadis lemah. Jangan mengambil hadis palsu. Apalagi memang terjadi ikhtilaf para ulama, bolehkah mengamalkan hadis lemah? Ya, menjadi 2 madhab. Madhab yang pertama dinisbatkan oleh Imam Nawawi bahwa ini pendapat jumhur. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ini ijma' para ulama.
Walaupun klaim ijma'nya Imam Nawawi ini dibantah oleh banyak ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yaitu bahwa boleh mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal. Dalam apa? Fadilah amal. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ini ijma' para ulama. Tapi Ibnu Hajar mengatakan tidak ada ijma'. Kenapa? Karena para ulama masih berselisih paham dalam masalah ini. Di mana Imam Bukhari dan Muslim, dan ini yang dibela Imam Yahya bin Ma'in, dan ini pendapat Abu Bakar Ibn al-Arabi, bahwa hadis lemah tidak boleh digunakan sama sekali. Tidak boleh digunakan sama sekali. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab di jilid dan di halaman 3, beliau mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah selayaknya untuk diikat dengan 3 syarat. Syarat yang pertama kata beliau, alla yakuna dha'fu syadidan, lemahnya tidak boleh sangat lemah, apalagi dusta. Sekarang antum bisa gak membedakan ini lemahnya ringan, ini lemahnya berat? Dari mana Anda tahu? Sering kali banyak, bahkan banyak kaum muslimin yang tidak faham apakah ini lemahnya ringan atau lemahnya apa? Berat. Maka dari itu hati-hati. Ini syarat pertama kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Bolehnya mengamalkan hadis lemah. Yang pertama apa? Lemahnya tidak boleh berat. Yang kedua, wajib dia meyakini kelemahan hadis tersebut dan tidak meyakini bahwa itu hukumnya sunnah. Tapi dia mengamalkan sebatas kehati-hatian saja. Syarat yang ketiga kata Ibnu Hajar, alla yushahar bih, tidak boleh dimasyhurkan, cukup untuk dirinya saja. Dan 3 syarat ini Pak ternyata tidak dipenuhi oleh orang yang mengamalkan hadis lemah. Bahkan Ali Al-Qari memberikan tambahan lagi, bolehnya mengamalkan hadis lemah apabila asal hadis itu ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Jadi ini manhaj yang kedua ya akhi. Imam Syafi'i menetapkan bahwa kita harus berpegang kepada hadis yang sahih, Ya. Dan alhamdulillah Pak, jumlah hadis yang sahih itu alhamdulillah lebih banyak daripada yang tidak sahih. Dan sangat banyak. Jadi sibukkan diri kita dengan hadis yang sahih dan jangan sibukkan dengan hadis yang lemah. Iya. Banyak sekali ya akhi amalan-amalan yang ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Ternyata banyak kaum muslimin melalaikannya. Tapi dilalaikan oleh ibadah-ibadah yang terkadang tidak ditunjukkan oleh dalil sama sekali. Ikhwatul iman a'azzakumullah. Kemudian Imam Syafi'i ya akhi, beliau menerima hadis sahih dalam masalah akidah dan hukum. Dan beliau tidak membedakan antara hadis ini ahad atau mutawatir. Imam Syafi'i tidak membedakan antara apakah ini hadis ahad atau hadis mutawatir. Selama hadis itu sahih, wajib dijadikan hujjah. Saya katakan begini, kenapa Pak? Karena di zaman ini masih ada orang yang berpendapat bahwa hadis ahad walaupun sahih tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Mereka berpendapat kenapa? Katanya hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan kuat. Sedangkan akidah itu sesuatu yang pasti. Maka mungkinkah sesuatu yang pasti ditetapkan oleh sebatas dugaan yang kuat? Kata mereka tidak boleh. Kita katakan subhanallah, itu akal Anda. Dan ternyata pendapat Anda tidak sesuai dengan pendapat para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan para imam yang 4.
Karena tidak ada ulama yang terdahulu mengatakan hadis ahad kalaupun sahih tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Tidak ada pendapat ulama terdahulu seperti itu. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah memilah-milah ini hadis ahad, ini hadis mutawatir. Selama hadis itu sahih, itulah mazhab beliau. Itulah pendapat beliau. Itulah akidah beliau. Jangan dibedakan antara yang ahad maupun mutawatir. Selama itu sahih, wajib kita terima ya akhal Islam, azakumullah. Ini akhi ya. Kemudian di antara mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dan keyakinan manhaj beliau yaitu ar-ruju'u ila fahmi sahabah, kembali kepada pemahaman para sahabat. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah, Bapak sekalian, beliau orang yang paling kuat dan keras di dalam menyuruh murid-muridnya untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau masyhur. Di antaranya beliau berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Beliau berkata, "Wa qad athnallahu tabaraka wa ta'ala as-sahabata ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam." Allah telah memuji para sahabat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya. Sampai beliau berkata, "Wa ara'uhum lana wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara'in wa aqlin wa istinbatin." Para sahabat itu di atas kita. Para sahabat itu di atas apa? Kita, kata Imam Syafi'i. Dalam setiap ilmu, dalam masalah akal, dalam masalah ijtihad, dalam masalah kewaraan, dalam masalah istidrak, istimbat, itu para sahabat di atas kita, kata Imam Syafi'i. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana min ara'ina li indana li anfusina. Dan pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita daripada pendapat kita, dan lebih berhak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Masya Allah. Ini yang berkata siapa Pak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan pendapat sahabat harus lebih kita dahulukan daripada pendapat diri kita, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat siapa? Pendapat kita. Kita di sini bukan antum, Imam Syafi'i. Ya, kalau kita dibandingkan dengan Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya ilmunya, Pak. Ya. Bayangkan bagaimana Imam Syafi'i menetapkan wajibnya kita rujuk kepada pemahaman siapa? Sahabat. Kemudian beliau membagi rujuk kepada pemahaman sahabat ini menjadi beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, beliau mengatakan wajibnya rujuk kepada pendapat sahabat di saat mereka berijma, bersepakat. Ya. Beliau mengatakan wa nasiru ila qaulihim idza ijtama'u, dan kita harus berpegang kepada pendapat para sahabat kalau mereka telah bersepakat. Karena kesepakatan para sahabat itu hujah, dalil. Karena kenapa? Karena umat Islam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin. Iya. Permasalahan yang kedua tentang perselisihan sahabat. Imam Syafi'i memberikan kepada kita 3 kaidah tentang perselisihan sahabat. Kaidah yang pertama Imam Syafi'i memberikan apa? Bahwa apabila para sahabat berselisih menjadi 2, kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Apabila para sahabat berselisih menjadi 3, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang keempat. Kenapa? Karena seakan-akan para sahabat berijma
bahwa makna hadis atau ayat tersebut hanya dua saja, antara ini atau itu, maka kita tidak diizinkan untuk membuat pendapat yang ketiga. Ya. Kaidah yang kedua yaitu tentang perselisihan sahabat tentang pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat lain. Ya, kalau misalnya kita mendapatkan pendapat sahabat, kemudian kita tidak mendapatkan sahabat lain ada yang menyelisihinya, maka Imam Syafi'i rahimahullah membagi dua keadaan dalam masalah ini. Sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Ar-Risalah, demikian pula Al-Um. Beliau mengatakan, apabila pendapat sahabat tersebut tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat lain, dan pendapat sahabat tersebut masyhur di kalangan sahabat. Jadi kalau ada sahabat berpendapat dan pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat dan ternyata tidak ada yang menyelisih dari sahabat lain, maka kata Imam Syafi'i ini hujjah. Ini apa? Hujjah. Kenapa? Karena diamnya sahabat menunjukkan bahwa itu benar. Nah, ini disebut dengan ijma' sukuti, Pak. Ijma' diam-diam. Iya. Keadaan yang kedua, kalau pendapat sahabat itu tidak masyhur di kalangan sahabat lain, di mana kita mendapatkan atau menemukan pendapat sahabat, tapi kita tidak menemukan adanya penyelisihan dari sahabat lain. Kata Imam Syafi'i, kalau itu masyhur di kalangan sahabat dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya atau menyelisihinya, maka itu hujjah. Nah sekarang kalau pendapat sahabat itu tidak masyhur di kalangan sahabat lain, bagaimana? Ini terjadi ikhtilaf. Tapi Imam Syafi'i mengatakan apa? Fahuwa hujjatun indana. Menurut kami itu pun hujjah. Lihat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan sahabat lain, walaupun tidak masyhur pendapat tersebut, tetap harus diambil. Ini pendapat siapa? Ini pokok madhab Imam Syafi'i. Ini menunjukkan betapa Imam Syafi'i sangat mengagungkan para sahabat. Dan ini yang beliau tetapkan ini memang disetujui oleh seluruh ulama madhab. Ini dia Imam Malik bin Anas, beliau berkata apa? Lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan yang membereskan generasi yang pertamanya, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah mengatakan apa? Idza ja'ana an Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang dari Rasulullah, maka dia di atas kepala dan mata. Dan apabila datangnya dari para sahabat Rasulullah, maka di atas kepala dan mata, kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Hanifah. Ya, bahwa di Abu Hanifah. Imam Ahmad sama. Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Aslus Sunnah, beliau berkata, min usuli sunnati indana at-tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, seluruh ulama madhab sepakat untuk merujuk pemahaman para sahabat. Dan itu memang yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Adapun dalam Al-Quran mungkin antum paham hadisnya dan pernah mendengar ayatnya maksudnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan,
Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Lihat ya, Allah mengatakan apa? Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Para sahabat dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka. Berarti Allah ridho kepada orang yang mengikuti para sahabat. Jelas sekali. Iya. Adapun hadis Nabi SAW, Imam At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW suatu ketika bersabda kepada para sahabatnya, innaha satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah kata Imam Syafi'i. Ini kata Rasulullah. Kemudian ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, famadza nasna'u? Wahai Rasulullah, di saat munculnya fitnah itu, apa yang harus kami lakukan, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah, Pak? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Di saat muncul fitnah, ternyata Rasulullah bersabda apa? Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Siapa kalau bukan generasi sahabat? Makanya subhanallah ya, Imam Syafi'i di sini menetapkan penting rujuk kepada pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah berkata, "Fanzur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan." Lihatlah oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu, setiap orang yang kamu dengar perkataannya di zamanmu, jangan kamu tergesa-gesa untuk menolak atau menerima. Hatta tanzura fih, sampai kamu melihat dulu. Hal takallamu fihi, fahal takallama fi ashabu Rasulullah SAW. Adakah para sahabat yang pernah mendahului pendapat ini? Atau salah seorang dari ulama? Jadi kalau antum mendengar siapapun berceramah di zaman ini, kata Imam Al-Barbahari, dan Imam Al-Barbahari ini Pak wafat pada tahun 329 Hijriah atau 327 Hijriah. Kata beliau, ya, kalau kita mendengar ada orang berbicara masalah agama di zaman kita, jangan tergesa-gesa diterima atau ditolak. Sampai kapan? Sampai kita lihat ini pendapat didahului oleh para sahabat apa enggak? Ada enggak sahabat yang mendahului pendapat dia? Hati-hati Pak. Kadang kan ada orang berpendapat ternyata tidak ada satupun sahabat yang berpendapat dengan pendapat seperti itu. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau, ya, Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ya, ada dalam kitab beliau, subhanallah saya lupa namanya, menyebutkan Al-Muwafaqat namanya. Imam Syatibi menyebutkan dalam kitab Al-Muwafaqat, beliau berkata, kullu dalilin, ya, setiap dalil dari Al-Quran ataupun hadis dibandingkan dengan pendapat sahabat, la yakhlu min salasati ahwal, tidak lepas dari 3 keadaan. Ya, setiap dalil dari Al-Quran dan hadis tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dalil tersebut diamalkan oleh para sahabat secara terus-menerus atau di kebanyakan waktu. Maka dalil ini harus kita amalkan sesuai dengan amalan para sahabat. Contoh misalnya sholat 5 waktu, contohnya sholat puasa, zakat, dan yang lainnya. Yang kedua, keadaan yang kedua kata Imam Asy-Syatibi apa? Dalil yang jarang diamalkan oleh sahabat, kecuali di waktu-waktu tertentu saja. Maka kata Imam Asy-Syatibi, yang seperti ini pun kita tidak boleh mengamalkan secara rutinitas. Kenapa? Karena para sahabat ketika mereka melakukannya sekali-kali saja, itu menunjukkan ada makna yang mereka pahami.
Ya. Yang ketiga, dalil yang tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkannya, maka tidak boleh kita mengamalkannya. Kenapa? Karena bisa jadi dalil tersebut mansukh. Ya, sudah dihapus. Kok kenapa para sahabat tidak ada satupun yang mengamalkan dalil tersebut? Makanya akhi, saya berikan contoh misalnya. Ya. Kalau ada 10 orang masuk ke masjid. Lalu yang satu berkata, kita sholat tahiyat masjid berjamaah yuk. Kata dia apa? Kita sholat tahiyat masjid apa? Berjamaah. Ditanya, kenapa kamu kok sholat tahiyat masjid berjamaah? Kan ada hadisnya. Apa hadisnya? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Tuh. Jadi ayo kita sholat apa? Tahiyat masjid apa? Berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Hadis ini kan menunjukkan umum setiap sholat. Pokoknya hendaknya berjamaah. Lalu yang satu berkata, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Kok bisa begitu? Kan hadisnya sudah ada. Kita katakan itu hadisnya umum. Hadisnya apa? Umum. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengamalkan keumuman hadis tersebut untuk tahiyat masjid. Pernahkah kita mendengar Rasulullah atau para sahabat ketika mereka masuk masjid beramai-ramai, mereka berjamaah untuk sholat tahiyat masjid? Tidak ada. Berarti Pak, di sini kita harus pahami Pak, bahwa tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis pemahamannya bisa diterima. Sampai kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Karena di zaman sekarang ya, subhanallah ya, hampir setiap orang yang beramal pasti dia akan berusaha untuk membela diri dengan hadis. Ya. Saya berikan contoh yang mungkin antum sering mendengarnya tentang hadis masalah baiat. Yang mengatakan man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Rupanya Pak, ini hadis dijadikan dalil oleh orang yang suka baiat, yang kemudian mengkafirkan orang yang di luar jamaahnya dengan klaim katanya dia tidak mau baiat sama kita. Sedangkan Rasulullah mengatakan siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Bangkai jahiliyah berarti kafir katanya. Mereka telah salah di dalam dua sisi dalam memahami hadis itu. Sisi yang pertama, mereka tidak paham siapa imam yang berhak dibaiat, apa syaratnya. Yang kedua, mereka tidak paham makna bangkai jahiliyah. Adapun yang pertama, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan baiat dimaksud di sini adalah pemimpin kaum muslimin yang memiliki wilayah kekuasaan. Ya. Sementara yang ada di Indonesia numpang di Indonesia, Pak. Nggak punya wilayah kekuasaan. Adapun yang kedua, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah, di atas dosa besar. Sementara keyakinan Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Tidak apa? Tidak dikafirkan. Berarti mereka sudah salah dalam memahami hadis dari dua sisi ini. Akibat apa? Tidak mau merujuk pemahaman sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Akibatnya apa? Tersesat jalan. Antum tahu kaum Khawarij yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka bawa dalil tidak Pak? Bawa dalil. Ketika Ibnu Abbas mendatangi orang Khawarij,
Ibnu Abbas mendatangi siapa? Orang Khawarij untuk berdebat dengan orang Khawarij. Ibnu Abbas minta, apa alasan kalian? Kenapa kalian membangkang kepada Ali bin Abi Thalib? Kata mereka 3 alasan. Apa alasanmu? Kalian itu? Yang pertama, Ali menyerahkan hukum kepada manusia dalam perdamaian dengan Muawiyah. Waktu itu Ali mengutus Abu Musa dan Muawiyah mengutus Amr bin Al-As. Berarti Ali sudah menyerahkan hukum kepada manusia. Sedangkan Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu dalilnya. Ayat. Kata Ibnu Abbas, bagaimana kalau aku bisa menjawabnya? Kalian mau rujuk? Kata mereka, silakan jawab. Kata Ibnu Abbas, adapun pendapat kalian bahwa Ali telah menyerahkan hukum kepada manusia, bukankah Al-Quran pun memerintahkan demikian dalam permasalahan yang apabila suami istri takut bercerai? Allah berfirman, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian merasa takut suami istri ini bercerai, maka utuslah hakim dari satu keluarga suami dan hakim dari satu keluarga istri. Kalau menyerahkan hukum kepada laki-laki dalam untuk kemaslahatan suami istri, maka lebih layak lagi untuk masalah darah kaum muslimin. Mereka nggak bisa jawab. Inilah Pak, akibat daripada tidak mau rujuk kepada pemahaman para sahabat. Orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib tidak mau memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadinya apa? Sesat. Tersesat jalan. Ya. Ketika orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, mereka punya dalil Pak, punya. Tapi pemahaman siapa? Pemahaman mereka pribadi. Mereka berhujah dengan hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia sedang berzina disebut mukmin. Kalau tidak disebut mukmin berarti kafir. Berarti menurut orang Khawarij apa? Orang yang berzina kafir, orang yang mencuri kafir, orang yang berdusta kafir, kekal dalam api neraka. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Punya dalil? Kebalikannya orang Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu cukup keyakinan dan ucapan. Bahwasannya amal tidak termasuk iman. Ya. Mereka berhujah dengan hadis-hadis juga Pak, rupanya Pak. Di antaranya hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Kata mereka berarti imannya tetap sempurna walaupun berzina dan mencuri. Coba lihat Pak, masing-masing mereka berdalil. Tapi menurut pendapat siapa? Apakah mereka ikut pendapat para sahabat? Jawabnya tidak. Tidak ada satupun sahabat memahami demikian. Para sahabat mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Dan ini keyakinan para ahlu sunnah sampai hari ini. Bahwasanya pelaku dosa besar tidak dikatakan kafir. Adapun hadis yang dijadikan hujah oleh orang Khawarij, tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina disebut mukmin, maksudnya disebut mukmin secara sempurna. Adapun hadis yang dibawakan oleh Murji'ah, maksudnya menunjukkan bahwa dia belum keluar dari keimanan, tapi berkurang keimanannya. Dan inilah ya akhi, keyakinan para sahabat. Para sahabat tidak mengkafirkan pelaku zina. Bukankah di zaman sahabat ada orang-orang yang dicambuk karena berzina? Tapi apakah para sahabat mengkafirkannya? Tidak. Ikhwatal iman, azakumullah.
Oleh karena itulah, ya, kita wajib rujuk kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak sekalian. Jangan dikembalikan pemahaman Al-Quran dan hadis kepada pemahaman sendiri. Bahaya, bahaya. Ya. Betapa pentingnya kita rujuk kepada kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah pemahaman para sahabat itu sudah termaktub dalam kitab-kitab ulama, Pak. Ya, kitab Sering kali Imam Syafi'i menyebutkan tentang ya, ijtihad para sahabat. Dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah, demikian pula Musannaf Abdul Razzaq, sering kali membawakan tentang pendapat-pendapat para sahabat di situ. Banyak kitab-kitab para ulama tentang akidah para sahabat tertera dalam kitab-kitab yang banyak, seperti Imam Al-Lalikai menulis kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Ibnu Battah, ya, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Muzani punya kitab yang berjudul Syarhus Sunnah, menjelaskan tentang keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini Pak, kewajiban kita untuk merujuk ya para sahabat, karena ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, rujuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar pemahaman kita benar dan lurus. Ikhwatal iman, azakumullah. Kemudian di antara manhaj Imam Syafi'i apa? Ibtalul istihsan. Beliau membatalkan pendapat yang mengatakan boleh berhujah dengan istihsan. Istihsan itu penganggapan baik secara akal. Jadi kalau kita menganggap baik, oh baik, padahal belum tentu. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab ya, membuat sebuah pasal khusus tentang ibtalul istihsan, membatalkan pendapat yang berhujah dengan istihsan. Sampai beliau berkata, "Man istahsana syai'an faqad syara'a." Siapa yang menganggap baik suatu pendapat atau sesuatu, maka sebetulnya dia sudah membuat syariat. Kita Pak, diajarkan oleh Imam Syafi'i agar jangan memandang baik kecuali yang menurut baik, kecuali yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya pasti baik. Tapi yang dipandang oleh kita baik belum tentu apa? Baik. Makanya Allah ketika menurunkan tentang ayat qital, peperangan, Allah berfirman apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian qital, berperang, dan itu tidak suka, kalian tidak suka itu. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik buat kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik untuk kalian. Allah yang tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Subhanallah. Ya. Di zaman ini Pak, berapa banyak orang yang berkata, ini kan baik. Ya nggak Pak? Ini kan baik. Kalau kita tanya, maaf, baik menurut siapa? Ya menurut saya. Yang menurut Anda baik, belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya Pak. Berapa banyak di zaman sahabat Pak, sebagian sahabat menganggap baik suatu amalan, tapi kata Rasulullah nggak baik. Saya berikan contoh, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ja'a thalathatu rahtin ila azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Rasulillah. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para istri Nabi pun menjawab, beginilah ya ibadahnya Rasulullah. Faka'annahum taqalluha. Rupanya 3 orang ini Pak menganggap kok ibadah Rasulullah remeh, sedikit. Maka salah satu dari mereka berkata begini, Aina nahnu min Rasulillah?
Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sedangkan kita tidak. Pantas saja kalau Rasul ibadahnya seperti itu. Maka yang satu berkata apa? Fa amma ana fa usallil laila kullah. Adapun saya akan sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Yang kedua berkata, wa ana amma ana fa asumud dahra kullah. Adapun saya mau puasa tiap hari, nggak bakalan batal. Adapun yang ketiga berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikah, khusus ibadah saja. Lihat Pak, 3 orang ini menganggap baik tidak perbuatannya? Hah? Tapi apakah Rasulullah mengingkarinya? Ya. Rupanya ucapan 3 orang ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, betul hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ama wallah inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku lebih takut dari kalian dan lebih bertakwa dari kalian. Walakinni asumu wa uftir. Tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usallil laila wa arqud. Aku pun sholat malam dan saya pun tidur malam. Wa tazawwajun nisa, dan saya pun menikah, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Lihat 3 sahabat ini menganggap baik tidak perbuatannya? Iya. Tapi ternyata dianggap baik tidak oleh Rasulullah? Tidak. Makanya yang baik menurut kita belum tentu baik menurut syariat. Makanya latih Pak, latih untuk melihat baik itu menurut Allah dan Rasulnya. Jangan melatih menurut saya baik, pasti baik, belum tentu. Tapi sebagian mereka ada yang berhujah dengan sebuah riwayat yang mauquf dari perkataan Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud mengatakan, "Fama ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasan." Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum mukminin, maka itu baik di sisi Allah. Akhirnya mereka mengatakan, berarti ini menunjukkan pendapat kaum mukminin pasti baik di sisi Allah. Kita katakan, maaf Mas, pertama ini perkataan Ibnu Mas'ud. Coba baca ya, sebutkan atau bacakan pendapat Ibnu Mas'ud secara lengkap. Ini Ibnu Mas'ud sedang memuji para sahabat. Di mana Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanni bi ashabi Rasulillah. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maqum ilman wa aqallum takallufa." Siapa yang ingin menjadikan suri tauladan, jadikanlah para sahabat sebagai suri tauladan kalian. Karena mereka orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, yang paling lurus yang paling lurus jalannya. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi. Mereka suatu kaum yang telah Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Fama ra'ahul mu'minuna hasanan." Maka apa yang dipandang oleh kaum mukminin itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Maksud kaum mukminin yang dimaksud di sini apa? Para sahabat. Karena ditunjukkan oleh siyak dan redaksi perkataan beliau. Iya. Maka kalau para sahabat betul, pendapat para sahabat, insya Allah itu yang baik. Selama tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat kita belum tentu baik di sisi Allah. Makanya ya akhi, ya, apabila seorang ulama menganggap baik suatu perbuatan, tapi ternyata tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, jangan kita anggap ini baik, belum tentu. Walaupun yang mengucapkan itu ulama sekalipun. Iya. Bukannya kita tidak mau rujuk kepada pendapat ulama, tidak. Tapi pendapat ulama itu harus kita timbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ini keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Karena manusia Pak,
terhadap ulama itu ada 3 kelompok. Manusia terhadap ulama itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang sangat berlebihan kepada ulama, sehingga akhirnya mereka menganggap pendapat ulama itu harus lebih didahulukan daripada Al-Quran dan hadis. Ini gulu berlebihan. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan, kita ini nggak butuh Al-Quran dan hadis, cukup kitab ulama. Kata mereka apa? Karena Al-Quran dan hadis itu masih mentah. Kalau kitab ulama udah mateng. Ada pendapat seperti itu? Ada, banyak bahkan di Indonesia. Iya. Yang kedua, ini pun salah. Dia mengatakan apa? Cukup Al-Quran dan hadis dan tidak butuh ulama. Ini pun juga tidak benar. Yang ketiga ini yang benar, Pak. Bahwa kita butuh para ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tapi kita jadikan ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan sebagai tujuan. Namun kita tetap timbang pendapat ulama itu dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ternyata pendapat ulama ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, diterima. Ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah mempunyai 2 madhab yang beliau pelajari. Madhab Malik dan madhab Imam Abu Hanifah. Beliau akan berpihak kepada madhab Abu Hanifah kalau didukung oleh dalil. Beliau pun juga akan berpihak kepada madhab Imam Malik kalau ternyata didukung oleh dalil. Kalau ternyata pendapat Abu Hanifah tidak sesuai dengan dalil, beliau tolak. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak hormat kepada Abu Hanifah. Tidak. Imam Syafi'i hormat kepada Abu Hanifah. Tapi menghormati ulama, Pak, bukan dengan cara mengkultuskan ulama. Bukan seperti itu manhaj akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Syafi'i meyakini yang namanya manusia itu tempat kesalahan. Tidak mungkin maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ya akhal Islam azakumullah, manhaj akidah Imam Syafi'i rahimahullah yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Iya. Lihat Imam Syafi'i kalau melihat pendapat Abu Hanifah dengan Imam Malik berbeda pendapat, yang beliau lakukan bagaimana? Hah? Imam Syafi'i pasti tahu dong pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik pasti selalu apa? Banyak yang bertabrakan gitu dalam masalah fikih ya. Dalam masalah fikih. Yang dilakukan Imam Syafi'i apa? Beliau melihat mana yang paling kuat hujah dan dalilnya. Demikian pula kita. Dari 4 madhab tersebut kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, kita ikuti. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada apa? Allah dan Rasulnya. Itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ya akhal Islam azakumullah. Ya, semoga yang sedikit ini memberikan kepada kita penjelasan yang semakin gamblang bahwa inilah manhaj al-Imam Asy-Syafi'i di dalam memahami agama ini. Dina Imam Syafi'i fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada fulan, bukan kepada alan. Imam Syafi'i hanya mengikatkan dirinya dengan Al-Quran dan hadis, tidak mengikatkan dengan pendapat siapapun juga. Imam Syafi'i rahimahullah sangat mengagungkan para sahabat dan merujuk pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i menganggap bahwa ra'yu ataupun qiyas boleh dipakai kalau sudah tidak ada dalam Al-Quran dan hadis lagi dan pendapat sahabat. Makanya Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Innama yusaru ilal qiyasi inda darurah." Sesungguhnya qiyas itu boleh dipakai kalau darurat saja, kalau sudah tidak ada dalil. Kalau sudah tidak ada dalil baru pakai qiyas. Selama masih ada dalil, qiyas tidak boleh dipakai. Iya. Ini akhi ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.